Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya santri soli dan solihah pada hari ini? Ustazah doakan santri soli dan solihah pada hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali belajar bersama. Waktunya kita untuk belajar sejarah kebudayaan Islam. Pekan kemarin Ustazah sudah menjelaskan tentang silsilah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keadaan masyarakatnya. Hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayah kandungnya, serta Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala. Ingin tahu bagaimana ceritanya teman-teman? Mari kita simak baik-baik ya. Masih ingatkah teman-teman, ayah Nabi Ibrahim yaitu Azar bin Tahur adalah orang yang menyembah berhala. Bahkan ayahnya adalah pedagang patung-patung yang dibuat dan dipahatnya sendiri. Dan Nabi Ibrahim merasa bahwa kewajiban pertama yang harus ia lakukan sebelum berdakwah kepada orang lain ialah menyadarkan ayah kandungnya terlebih dahulu teman-teman, bahwa kepercayaan dan ibadahnya kepada berhala adalah perbuatan yang sesat. Dengan sikap yang sopan dan adab yang baik seorang anak terhadap orang tuanya, Nabi Ibrahim berbicara dengan ayahnya bahwa beliau berkata bahwa dirinya diutus oleh Allah Ta'ala sebagai Nabi dan Rasul. Beliau telah diberi ilham berupa pengetahuan dan ilmu yang tidak dimiliki oleh ayahnya. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala tersebut sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata." Yang terdapat pada Al-Quran surat Al-An'am ayat 74. Akan tetapi ayahnya marah dan menganggap Nabi Ibrahim berdosa dan perbuatannya kurang baik teman-teman. Nabi Ibrahim dianggap telah berani mengecam dan menghina keyakinan ayahnya. Dengan sabar dan lapang dada, Nabi Ibrahim menerima kemarahan, pengusiran dan kata-kata kasar dari ayahnya dengan sikap tenang. Akan tetapi beliau tetap berdoa untuk ayahnya. Lalu kemudian Nabi Ibrahim tidak lagi berdoa untuk ayahnya setelah mengetahui bahwa ayahnya adalah musuh Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 114 yang berbunyi, "Dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk ayahnya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkan kepada bapaknya itu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun." Nah, itu tadi cerita Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya. Selanjutnya Ustaz akan menceritakan tentang Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala. Sebelum Ustaz menceritakannya, tahukah teman-teman di antara kebiasaan penduduk kerajaan Babilonia bahwa setiap tahun mereka keluar kota beramai-ramai untuk merayakan hari raya yang mereka anggap sebagai keramat. Berhari-hari mereka tinggal di luar kota di sebuah desa di padang terbuka, berkemah dengan membawa bekal makanan dan minuman yang cukup. Mereka bersukaria dan bersenang-senang. Pada waktu itu Nabi Ibrahim juga diajak turut serta bersama mereka. Akan tetapi Nabi Ibrahim berpura-pura sakit dan diizinkanlah ia tinggal di rumah sendirian. Lalu kemudian Nabi Ibrahim berkata dalam hatinya, "Inilah dia kesempatan yang kunantikan telah tiba." Saat melihat kota sudah kosong dari penduduknya, sunyi senyap tidak terdengar kecuali suara burung-burung yang berkicau. Dengan membawa sebuah kapak di tangannya, Nabi Ibrahim pergi menuju tempat peribadatan kaumnya yang sudah ditinggalkan tanpa penjaga. Lalu Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung tersebut dan memotong-motongnya hingga berserakan di lantai teman-teman. Kemudian Nabi Ibrahim menyisakan patung yang sangat besar dan mengkalungkan kapak ke leher patung tersebut. Kemudian apa yang terjadi ya teman-teman? Lalu para penduduk terkejut ketika mereka pulang dari berpestaria di
luar kota dan mereka melihat keadaan patung-patung tersebut hancur berantakan dan berserakan di atas lantai. Saling bertanyalah mereka dengan nada heran dan takjub. Siapakah yang telah berani melakukan perbuatan yang kejam ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Berkata salah seorang di antara mereka, ada kemungkinan bahwa orang yang selalu mengolok-olok dan mengejek ibadah kami yang bernama Ibrahim itulah yang melakukan perbuatan tersebut. Setelah menyelidiki, akhirnya terdapat kepastian yang tidak diragukan lagi bahwa Nabi Ibrahimlah yang merusak dan memusnahkan patung-patung tersebut. Rakyat kota beramai-ramai membicarakan kejadian yang dianggap suatu penghinaan yang tidak dapat diampuni terhadap kepercayaan dan ibadah mereka. Mereka menuntut agar si pelaku dihukum dengan seberat mungkin. Kemudian hari pengadilan yang ditentukan akhirnya tiba, teman-teman. Rakyat dari segala pelosok berduyun-duyun mengunjungi padang terbuka yang disediakan bagi sidang pengadilan tersebut. Ketika Nabi Ibrahim datang menghadap para hakim yang akan mengadilinya, ia disambut oleh hadirin dengan teriakan kutukan dan makian. Mereka sangat jengkel terhadap Nabi Ibrahim, teman-teman, yang telah berani menghancurkan Tuhan mereka. Lalu para hakim bertanya, apakah engkau yang melakukan penghancuran dan pengerusakan Tuhan-Tuhan kami, Ibrahim? Dengan tenang dan sikap yang dingin Nabi Ibrahim menjawab, patung besar yang berkalungkan kapak di leher itulah yang melakukannya. Coba tanya saja kepada patung itu siapakah yang menghancurkannya. Para hakim penanya terdiam sejenak seraya melihat yang satu kepada yang lain dan bisik-bisik, teman-teman. Kemudian berkata si hakim, engkau tahu bahwa patung-patung itu tidak dapat berbicara dan berkata, mengapa engkau minta kami bertanya kepadanya? Lalu Nabi Ibrahim berkata kepada para hakim tersebut, jika demikian halnya, mengapa engkau sembah patung-patung itu yang tidak dapat berkata, tidak dapat melihat, dan tidak dapat mendengar, tidak dapat membawa manfaat serta menolak mudorot, bahkan tidak dapat menolong dirinya dari kehancuran dan kebinasaan. Alangkah tidak tahunya kalian dengan kepercayaan dan ibadah kamu itu. Tidakkah kamu dapat berpikir dengan akal yang sehat bahwa ibadah kamu adalah perbuatan yang keliru yang hanya dipahami oleh syaitan? Setelah selesai Nabi Ibrahim menyampaikan pidatonya itu, teman-teman, para hakim mencetuskan keputusannya bahwa Nabi Ibrahim harus dibakar hidup-hidup sebagai ganjaran atas perbuatan menghina dan menghancurkan Tuhan-Tuhan mereka, teman-teman. Nah, itu tadi, teman-teman, kisah Nabi Ibrahim yang telah menghancurkan para berhala-berhala. Insya Allah Ustazah akan melanjutkan kisah Nabi Ibrahim untuk pekan depan. Jazakumullah khairan, teman-teman, atas perhatiannya serta semangatnya untuk hari ini. Ustazah ucapkan jazakumullah khairan dan Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.